Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPv6 address. IP versi 6 address yaitu IP address dalam protokol TCP/IP versi 6. Apa itu IPv6 address? Penasaran kan? Untuk mengetahui apa itu IP versi 6 address di dalam TCP/IP versi 6, ikuti pembahasan berikut ini. Namun sebelum saya mulai pembahasan, jangan lupa ya, lakukan subscribe dan like kepada video ini demi pengembangan channel SE Suwono ini. Dan apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video baru, jangan lupa klik tanda loncengnya ya. Dan apabila video ini bagus untuk rekan-rekan Anda, komunitas Anda, jangan lupa lakukan share kepada mereka. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang IP versi 6 address. IP versi 6 address yaitu IP address untuk protokol TCP/IP versi 6. Sedangkan yang kita kenal dan yang kita gunakan sekarang kebanyakan di dalam TCP/IP, misalnya kita menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu berjalan di atas protokol IP versi 4. Namun sekarang sudah ada juga IP versi 6. Jadi kebanyakan konten provider, website, dan lain sebagainya sudah mengaktifkan IP versi 6, namun tidak semuanya. Nah, makanya sangat bagus bagi kita untuk mempelajari apa itu IP versi 6 address sebagai awal kita belajar TCP/IP versi 6. IP versi 6 address terdiri dari 128 bit. Ya. Ingat kalau bit 0101 seperti ini. Nah, dalam kotak ini semuanya sebanyak 128 bit. Nah, susunan seperti inilah 128 bit ini adalah satu IP address di dalam IP versi 6. Dalam formatnya, untuk memudahkan kita sebagai administrator jaringan atau sebagai pembelajaran, maka format IP versi 6 penulisannya adalah format yang mudah digunakan untuk user atau sebagai pengelola jaringan. Maka bit-bit 128 ini dikelompokkan menjadi 16 bit 16 bit. Nah, ini 16 bit satu kelompok. Ini kelompok yang kedua. Jadi 128 itu ada 16 bit sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 kelompok ya. 8 kelompok 16 bit. Nah, penulisannya kita lihat ini. Kalau biner dikonversi dulu menjadi, yang memudahkan kita biasanya adalah desimal. Namun IP versi 6 address formatnya bukan desimal ya. Jadi bukan menggunakan desimal. Tapi ini kalau kita konversi jadi desimal, 4 bit ini 0010. Ini adalah 2. Ya, setiap 4 bit dikonversi menjadi desimal dulu kalau lebih sederhananya. 4 bit yang kedua ini ya 0 dan seterusnya. Ini sehingga ini 0, ini 1. 0100 ini adalah 4 ya. 4, 2, 8 dan seterusnya. Seperti ini ada yang 1010, ini binernya menjadi desimal 10. Ada juga 1110. Nah, seperti ini berarti 14. Kalau satu semuanya berarti 15. Nah, ini jadi aneh nih.
Di dalam angka, setiap angka ini harus cuma ada satu angka. Ini kan ada 2 angka, ya. Makanya dibuat yang namanya notasinya heksadesimal. Itu adalah angka 0 sampai 16, di mana angka 10-nya ini, ya, angka desimal kan 0 sampai 9. Kemudian angka 10 supaya menjadi satu angka heksadesimal diganti dengan huruf A. Nah, seperti ini. Ini adalah A. Kemudian yang 14 menjadi E, yang 15 menjadi F. 0, 1, 2, 3 sampai 9, kemudian 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Ya, jadi angka yang valid adalah 0 sampai 9, A, B, C, D, E, F. Nah, itu maka IP address yang seperti ini, ya. IP address ini semuanya 128 bit ini apabila sudah dikonversi menjadi heksadesimal, maka penulisannya menggunakan ini. Setiap grup dikelompokkan 2001. Nah, ini 2001. Ditulis di sini 2001. Kemudian dipisahkan dengan kolon atau titik 2. Selanjutnya 4282. Nah, ini grup yang kedua 4282. Dipisahkan dengan kolon. Nah, dilanjutkan untuk semuanya, ya. A601. A601. Ya. Sehingga totalnya adalah ada 8 grup nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 grup. Masing-masing terdiri dari 4 angka heksadesimal. Penulisannya A ini boleh besar dan boleh kecil. Ya, yang huruf abjad ini, ya, E boleh besar, boleh kecil. Tidak masalah, tidak case sensitif, ya. Dan B, nah ini boleh besar, boleh kecil. Di sini saya tuliskan kecil semua karena biasanya perangkat kalau sudah menampilkan, dia ditampilkan dengan angka yang berupa huruf adalah huruf kecil. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address di dalam perangkat, ya. Jadi yang kita masukkan seperti ini nih. Ini kalau kita copy, ya. Nah, seperti ini. Kita coba ini. Saya akan mengkonfigurasi router 1 ini, ya. Router R1, saya akan konfigurasi IP address-nya. IP versi 6 address-nya. Ya. Kita coba akses perangkatnya. Ini kita connect. Nah, ini contohnya sudah ada IP versi 6-nya, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke konfigurasi IP versi 6, di router MikroTik ini tidak selamanya IP versi 6 ini sudah diaktifkan. Makanya contohnya ini saya akan menonaktifkan dulu. Caranya adalah masuk di sistem paket. Nah, ini sistem paketnya IP versi 6. Nah, ini ada IP versi 6 sudah diaktifkan. Kalau ini kita nonaktifkan, ya, disable, kita klik disable. Nah, ini maka di sini adalah scheduled for disable. Nah, untuk mendisable yang sebenarnya maka kita lakukan sistem reboot. Nah, ini perhatikan, ini sudah ada IP address-nya, ya, IP versi 6. Nanti kalau sudah direboot, IP versi 6-nya nggak aktif. Kita reboot. Yes. Sudah kita connect lagi, ya. Sudah selesai reboot. Nah, ini terkoneksi, ya. Sudah connect. Nah, ini IP versi 6-nya nggak aktif. Kita lihat di menu. Ini ada IP aja. IP V6-nya nggak ada di menu ini. Kalau kita lihat di routing, nah, routing OSPF versi 3-nya nggak ada. Nah, ini berarti IP versi 6-nya belum aktif. Ingat, kalau
Anda mempraktekkan menggunakan router, nah mungkin saja routernya IP versi 6-nya belum aktif, makanya aktifkan. Klik IP versi 6 yang belum aktif ini paketnya, lalu klik enable. Klik enable, maka di sini schedule for enable. Ya, maka kita lakukan sistem reboot. Ya, kita reboot lagi. Nah, kita tunggu sampai dia selesai reboot. Sudah selesai reboot, kita connect lagi ke router. Nah, ini udah connect ya. Coba cek. Nah, ini IP versi 6-nya tulisannya udah terang, berarti sudah aktif. Kita lihat nih, ini ada IP versi 6-nya. IP versi 6 address, DHCP client dan seterusnya ya. IP versi 6 root, IPv6 root. Kita lihat di routing. Nah ini ada OSPF V3 atau OSPF version 3. Ya, berarti OSPF sudah aktif. Sekarang kita akan praktek tentang IP address versi 6. Kita cek di IP address. Nah, ini IP addressnya ada nih. Yang tadi ternyata nggak terhapus, walaupun diaktifkan, dinonaktifkan ya. Sekarang bagaimana cara memberikan IP address? Nah, ini coba sekarang IP address kita tambahkan. Plus. Nah, ini ada double titik 2 atau double kolon, titik 2 itu kolon, double titik 2 berarti double kolon, kemudian slash 64. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam IP versi 6, defaultnya di dalam LAN itu, prefix address atau network addressnya itu sebanyak 64 bit. Makanya slash 64 ya, slash 64. Nah, ini kalau tadi kita ngambil mengcopy IP-nya, kita pastekan. Nah, ini terus kita tambahkan slash yang terhapus, slash 64. Nah, ini valid nih. Tulisan addressnya sudah biru, berarti valid. Kalau tanpa slash, nah ini merah, berarti IP addressnya nggak benar inputannya. Kita tambahkan slash, nah ini berarti prefix-nya atau network addressnya sebanyak 64 bit. Berarti IP address ini, IP ini 1, 2, grup, 3 grup, 4 grup. Ya, sampai di sini. Nah, ini adalah network address-nya atau prefix address-nya. Sedangkan ini adalah interface ID. Kalau di dalam IP versi 4 disebut dengan host ID ya. Host ID. Kalau di IP versi 6 disebut interface ID. Nah, interface ID ada 60. Interface ID ada 64 bit, prefix ID-nya yang sebelah sini ada 64 bit juga. Nah, slash 64 ini adalah menyatakan network ID-nya atau prefix ID-nya sebanyak 64 bit sampai di sini. Berarti ini network address-nya di IP versi 6 ya. 64 bit yang dinyatakan dengan slash 64 bit. Ini adalah aturan di IP versi 6, default IP address itu, prefix address-nya adalah slash 64. Jadi di dalam IP versi 6 itu, prefix network address-nya sebanyak 64 bit, ya, sebanyak 64 bit. 64 bit berarti ada 4 grup. 1, 2, 3, 4, ada 4 grup, ya. Kemudian yang 4 grup lagi atau 64 bit lagi itu adalah interface ID. Kalau di dalam IP versi 4 namanya host ID-nya. Yaitu ini adalah default-nya. Kenapa default-nya? Nah, itu termasuk hubungannya dengan security. Di dalam LAN itu supaya tidak di-scan, maka prefix-nya pakai slash 64. Selain itu, prefix ID
prefix network ID-nya sebanyak 64 bit ini menyatakan bahwa dengan default ini, maka konfigurasi PC-PC itu bisa otomatis tanpa DHCP, tetapi secara otomatis dengan komunikasi antara router dengan PC bisa disebut auto konfigurasi, stateless ya, stateless auto konfigurasi atau SLAAC ya. Stateless auto configuration address ya. Stateless address auto configuration. Makanya itu standarnya harus prefix addressnya /64. Nah, ini ingat ya bahwa defaultnya adalah /64. Kita klik OK. Kita masukkan di interface mana? Interface Ether 1 misalnya. Lalu kita klik OK. Nah, berarti Ether 1 sudah terkonfigurasi IP address versi 6 yang baru. Yang kita tadi pembahasan di pengantar IP versi 6 tadi ya. Ya, 20014282 ya. Itu yang ada di sini ya. Yang saya kopikan dari sini tadi. Nah, itu sudah diterima sebagai IP address. Kita copy dari sini, kita pastekan di sini. Maka hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah ini. Dengan menambahkan sebetulnya yang default tadi ya, prefix default adalah /64. Ya, itu IP address di dalam router MikroTik. Nah, sekarang kenapa IP address ini kok ada IP address yang pendek begini? Nah, ini IP address pendek begini, ini sebenarnya adalah IP address yang sudah disingkat ya. Sudah disingkat. Perhatikan. Perhatikan, ini ada IP address ini. Ini tadi ya, 20014282. Sekian. Terus ada angka 000. Ya, 2282. Ini bisa disingkat, ini sebenarnya adalah 0000 ini bisa disingkat menjadi 0 saja. Nah, coba kita lihat di router ya. Nah, di sini ternyata menggunakan 0 nih, ada 0 ya. Ada angka 0. Sekarang saya akan mencoba lagi memberikan IP address. Nah, ini kan yang tadi ya, kita praktekkan. Di sini ada angka 0-nya. Nah, sekarang prefixnya sama ini. Kita ngambil prefix yang 4 angka ini sama semuanya. 0000. 4 kali. Ini kita rubah menjadi 0000. Ya. Ini kita rubah menjadi 000. Nah, ini terus kita kasih /64. Ya, ini berarti prefixnya 64. Kita copy, langsung kita pastekan di interface sini. Nah, kita pastekan sini. Nah, sudah. Kita masukkan di E1 juga alternatif IP-nya dalam network yang sama ya, dalam prefix network address yang sama. Klik OK. Nah, ini berhasil nih ya. Ini berhasil. Coba hasilnya gimana nih? Hasilnya adalah kita bandingkan. Kita copy dari sini, kita besarkan di sini. Nah, ini kita memasukkannya di router seperti ini. Hasilnya setelah valid diterima, disingkat menjadi ini. Artinya apa? Artinya adalah ini IP address ini disingkat yang pertama. Angka 004 angka ini ya, di dalam satu grup boleh ditulis dengan 0 saja. Yang di IP pertama tadi ya, bisa ditulis 0 aja. Ini ditulis 0 saja. Ini yang 4 angka ini ditulis 0 saja. Nah, apabila ada deretan grup 16 bit ini 0, 0, 0. Nah,
ini ada 3 kali 0 ya. Maka ini boleh disingkat menjadi 03-nya dihapus. Nah, ini sama nih ya. Berarti kalau kita membaca IP address ini adalah 2001, 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup. Ini 1 grup lagi, berarti 5 grup. IP versi 6 ada 8 grup, berarti di sini sebetulnya ada 3 grup yang isinya 0 semua. Kita tambahkan jadinya seperti ini. Ini aslinya begini. Kita tambahkan 0 lagi, 3 0 lagi. Jadi 8 grup lagi. Nah, ini ya. Hasilnya tadi kan di router seperti ini ya. Ini sebetulnya seperti ini. Kalau kita bongkar lagi dari asalnya adalah seperti ini. 00 semua boleh ditulis dengan 0 ya. Nah, itu penulisan dalam IP address. Sekarang kita lihat nih ya. Ini ada bridge ini ya, IP address bridge, kita copy. 20.1.1.2 Kalau kita besarkan ya. Kita pakai papan baru, kita taruh di sini. Ya. Ini ada double colon. Berarti ada berapa angka 0 di sini? Kita hitung dulu. 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup. Berarti ini ada angka 0 sebanyak 4. Nah, ini baru lengkap nih. 4 grup. Nah, angka ini sebetulnya kalau dilengkapi lagi, ini sebetulnya angka 1 itu kan terdiri dari 4 angka heksadesimal. Ada sebetulnya angkanya seperti ini. 001 ya. Berarti yang angka 2 ini adalah 0002. Yang angka 1 ini 0001. Nah, yang tadi 0 ini kan 4 angka 0 semua, 4 angka 0 semua, 4 angka 0 semua. Nah, ini saya bisa copy nih. Di copy, kita cek di sini. Nah, ini yang IP address versi 6 bridge ini saya hapus dulu. Ya, ingat perhatikan 20.1.1.2 ya. Nah, ini saya hapus. Hilang. Saya tambahkan lagi yang tadi saya copy dari sini. Ini saya copy ya. Copy. Ini saya taruh di sini. Taruh di sini. Paste. Nah, ini ya. Saya klik OK. Nah, hasilnya balik lagi nih. 2001.21.22.2 double atau double kolon ya. Jadi titik 2 ini kolon. Nah, seperti ini. Inilah pembelajaran kita tentang IP versi 6 dan mempraktekkan di router sebagai pembuktian bahwa apa yang kita pelajari itu benar dalam penerapannya. Jadi ingat, di dalam IP versi 6 tadi ya, biner yang 128 digrupkan menjadi 16-16. Tiap 16 dikonversi menjadi angka heksadesimal. Nah, ini seperti ini. Ada 8 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, ya, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, 6 kelompok, 7 kelompok, 8 kelompok. Di dalam prakteknya, ini di dalam router, hasilnya ya ini bisa disingkat menjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena yang 001 ini nolnya dihilangkan depannya. Angka yang 0 di depan dalam grup bisa hilang, ini dihilangkan. Angka 0 semua ya, 0 semua dalam satu grup menjadi 0. Ada 4 0. Apabila 4 0 berderet dalam grup ya, ada beberapa grup, ini bisa dihilangkan
nolnya. Nah, menjadi double kolon, double titik 2 ini. Ya. Terus ini yang 003 kali dihilangkan. Nah, inilah makanya tampilannya di router menjadi seperti ini, persis ya, antara atas dan bawah. Nah, itu cara kita mengenal IP versi 6. Apa yang ada di router ya, dengan apa yang real dalam penulisan bentuk format yang kita mengerti dari awal ya, seperti itu. Nah, itu saja kita pembelajaran tentang IP versi 6 dan cara menyingkat dan mempraktekkannya di dalam router mikrotik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, lakukan subscribe dan like kepada video ini demi pengembangan channel SE Suwono ini. Dan apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video baru, jangan lupa klik tanda loncengnya ya. Dan apabila video ini bagus untuk rekan-rekan Anda, komunitas Anda, jangan lupa lakukan share kepada mereka. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.